Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 29. Cerita dimulai. Meskipun keributan telah terjadi pada kediaman keluarga Mok, akan tetapi Jeong sama sekali tidak peduli akan hal itu. Yang ia lakukan hanyalah menyerap dan juga menikmati energi kematian yang berasal dari ratusan orang yang telah mati. Di sampingnya, Goh-chan begitu panik, ia berteriak untuk menyadarkan Jeong karena di hadapannya ia melihat seseorang yang sangat berbahaya telah datang menghampiri mereka berdua. Goh-chan bergumam, apa yang harus aku lakukan? Dia tidak bergeming sama sekali. Jika aku menyentuh iblis ini, maka dia akan terkena penyimpangan Ki. Namun aku juga tidak bisa menghentikan monster itu. Di saat yang bersamaan, pria berbadan besar itu langsung tertawa setelah melihat Jeong yang sedang melakukan kultivasi di tengah pertempuran berdarah itu. Kemudian orang itu mulai mendekat kepada Jeong dengan langkah kaki yang begitu besar. Meskipun dia hanya berjalan kaki, akan tetapi dia sangatlah cepat yang seakan-akan kalau dia telah berjalan di atas angin. Sontak Goh-chan sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak mampu untuk melihat pergerakan monster itu yang telah menghilang dari hadapannya. Setelah berada di hadapan Jeong, pria berbadan besar itu berkata, "Yang aku perhatikan, bocah ini telah melakukan kultivasi yang sangat tidak biasa. Bocah ini terlihat seperti salah satu dari putra keluarga Mok. Jadi aku ingin melihat bagaimana kekuatan bocah ini yang sebenarnya. Aku yakin situasinya akan menjadi semakin menarik apabila aku bermain-main dengan bocah ini terlebih dahulu." Pada sisi yang lain, terlihat Goh-chan semakin panik setelah melihat orang itu yang semakin dekat kepada Jeong. Karena Goh-chan tidak ingin terjadi sesuatu kepada tuannya, ia pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melakukan serangan kepada orang itu agar ia tidak melakukan apapun kepada Jeong. Goh-chan berpikir teknik bela diri pembunuh bayaran telah tertanam di dalam ingatan Hashiren. Jika aku menggunakannya, setidaknya aku akan bisa mengulur waktu sampai tuan muda menyelesaikan kultivasinya. Di saat itu, Goh-chan mencoba untuk menggunakan teknik assassin tahap ketiga yang telah dikuasai oleh tubuh Hashiren. Memang benar adanya, Goh-chan telah bergerak dengan sangat cepat untuk mengalihkan perhatian pria berbadan besar itu. Lalu ketika perhatiannya telah teralihkan, Goh-chan langsung mengincar titik butanya untuk memotong kepala pria itu dengan menggunakan teknik pembunuh kesunyian. Akan tetapi, Goh-chan sangatlah terkejut meskipun pergerakannya sangatlah cepat, namun pria berbadan besar itu masih bisa mengetahui setiap pergerakannya. Bahkan ia juga telah menebaskan pedang besarnya meskipun di saat itu Goh-chan telah berada pada titik butanya. Goh-chan yang menyadari akan datangnya serangan balasan itu, ia pun langsung memutar badannya untuk menghindari serangan itu. Terlihat pria berbadan besar itu mampu menghancurkan sebuah menara yang berada di sampingnya, meskipun yang ia lakukan hanyalah memberikan tebasan kecil kepada Goh-chan. Goh-chan bergumam, kalau saja tubuh ini sedikit saja terlambat untuk melompat, aku yakin kalau pedang itu akan membelah tubuh ini. Namun Goh-chan sama sekali tidak menduga ketika pria berbadan besar itu telah berdiri di hadapannya. Sambil bersiap dengan sebuah jentikan, orang itu berkata, "Dasar jalang, yang kau lakukan hanyalah menggangguku saja." Seketika itu juga Goh-chan langsung terlempar ke belakang meskipun orang itu hanya memberikan sebuah jentikan kepadanya. Lalu orang itu kembali berkata, "Aku sama sekali tidak tertarik kepadamu. Jika kau terus saja menggangguku, maka aku akan membunuhmu." Bahkan saking kuatnya efek dari jentikan itu sampai-sampai tubuh Goh-chan telah terhempas pada tembok batu yang berada tepat di belakangnya. Meskipun jiwa Goh-chan sama sekali tidak merasakan rasa sakit apapun, akan tetapi tubuh Hashiren tidak mampu untuk berdiri lagi. Sangat jelas terlihat bahwa kemampuan orang itu tidak akan bisa ditangani oleh Goh-chan. Kemudian pria berbadan besar itu langsung mengalihkan pandangannya kepada Jeong karena ia sangat tertarik kepadanya. Secara perlahan lelaki berbadan besar itu mencoba untuk menyentuh kepala Jeong. Ia menyadari kalau ia menyentuh seseorang yang sedang berkultivasi, maka orang itu akan mengalami penyimpangan ki.
Namun entah kenapa orang itu tidak mampu untuk mendaratkan telapak tangannya kepada Jeong. Bahkan ia merasakan sesuatu yang sangat mengintimidasi ketika tangannya yang hampir menyentuh kepala Jeong. Karena ia merasa kesal, ia pun langsung mengayunkan pedang besarnya itu untuk membunuh Jeong di saat itu juga. Dari tatapan matanya, ia telah memancarkan aura membunuh yang sangat kuat. Bahkan aura membunuh itu telah berada pada level yang sangat mengerikan. Akan tetapi, di saat pedang besarnya hampir menyentuh leher Jeong, tiba-tiba saja tanpa diduga oleh siapapun, Indan langsung menahan serangan itu dengan menggunakan bilah pedangnya. Di saat itulah sebuah benturan telah terjadi hingga suara aduan pedang mereka telah bergema di tempat itu. Terlihat energi yang mereka pancarkan sangatlah kuat, sehingga hembusan angin kencang telah berputar di antara mereka berdua. Pada sisi yang lain, Goh Chan hanya bisa memperhatikan kedatangan sang pemimpin untuk menolong Jeong dari serangan pria berbadan besar itu. Setelah berhasil mendorong pria berbadan besar itu dengan tatapan mata yang tajam, Indan berkata, "Dasar bajingan, apa yang kau lakukan terhadap putra ketigaku?" Akan tetapi, Indan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya, sehingga mulutnya telah memuntahkan darah hitam. Seperti yang diketahui, ia baru saja terbangun dari koma panjangnya. Namun di saat ini ia mencoba untuk menggunakan sejumlah besar kekuatan sejatinya. Dan juga karena dia tidak terbiasa untuk menggunakan pedang pada tangan kirinya, ia pun tidak dapat mengerahkan setengah dari kekuatan yang sesungguhnya. Indan hanya terdiam ketika pria itu yang tertawa sembari berkata, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah merasa kesulitan hanya dengan serangan yang seperti itu?" Kemudian orang itu melanjutkan kata-katanya, "Mokindan, dengarkan aku baik-baik karena aku akan mengatakan ini hanya sekali saja. Jika kau tidak ingin keluargamu akan rata dengan tanah, maka serahkan harta itu sekarang juga, sebuah harta yang sangat berharga dari aliansi kami yang telah kau curi." Terlihat dengan sangat jelas dari tatapan matanya, pria berbadan besar itu sangat benci kepada Indan karena dia telah merampas dengan paksa sebuah harta yang paling berharga bagi aliansi mereka. Di tempat yang berbeda, Azur telah mencari keberadaan seseorang yang telah memasuki wilayahnya. Ia tahu bahwa orang itu adalah seorang dukun yang dikirim langsung oleh Paviliam Roh Jahat. Namun ketika Azur telah sampai pada ketinggian gunung itu, yang ia temukan hanyalah sebuah bangkai dari makhluk mitologi yang dimiliki oleh dukun itu. Azur pun bergumam, "Ini adalah seekor siluman yang masuk ke dalam wilayahku. Awalnya aku berpikir kalau dia ingin memancingku agar aku keluar dari kekuasaanku. Namun siapa yang menyangka bahwa makhluk ini tiba-tiba saja telah mati. Itu artinya kalau master yang telah mengendalikannya sudah mati, sehingga makhluk ini juga mati. Yang aku tahu kalau bocah itu tidak akan bisa membunuh seorang master dukun yang bisa mengendalikan siluman seperti ini dengan begitu cepat. Aku yakin sesuatu yang sangat berbahaya telah datang dan membuat keributan di dalam sana. Hal itu tidak lain adalah seekor makhluk yang mungkin saja akan sulit untuk ditangani." Di saat itu, kediaman keluarga Mok telah hancur dan juga terbakar dengan sangat hebat. Lalu, di tengah alun-alun kediaman keluarga Mok, terlihat semua orang yang tersisa telah dikumpulkan di tempat itu karena jumlah mereka saat ini sangatlah kurang untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan musuh. Kemudian di hadapan mereka semua, pria berbadan besar itu telah tertawa terbahak-bahak karena ia telah berhasil menaklukkan keluarga Mok dengan begitu mudah. Pada sisi yang lain, saat situasinya semakin memburuk, akhirnya Jeong membuka kedua matanya setelah sekian lama ia tenggelam di dalam menyerap energi kematian. Ia pun memperhatikan situasi di sekitarnya. Di saat itu, yang ia lihat hanyalah sebuah kehancuran setelah terjadinya sebuah penyerangan yang menewaskan ratusan orang dari pihak musuh ataupun para penjaga. Kemudian, ia melemparkan pandangannya ke arah belakang karena ia telah mendengar sebuah keributan di arah sana. Memang benar adanya, di sana ia melihat dengan sangat jelas bahwa keluarga Mok dan juga para penjaga yang tersisa telah dikepung oleh pasukan musuh. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah atas sisa kehidupan mereka. Para penjaga yang tersisa telah berbaris di hadapan pasukan musuh yang bersiap dengan bilah pedang mereka. Terlihat Indan hanya terdiam, bahkan ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan orang itu. Hal itu disebabkan karena dia tidak mampu untuk menggunakan kekuatannya yang sebenarnya setelah terbangun dari koma panjangnya.
Jeong pun mengerutkan kedua keningnya yang seakan-akan kalau dia sangatlah kecewa. Ia bergumam, apakah peperangannya telah berakhir? Sangat disayangkan karena berakhirnya peperangan ini, maka energi kematian yang aku rasakan di tempat ini semakin melemah. Lalu dengan santainya ia pun berjalan untuk menghampiri mereka semua. Ia pun bertanya kepada Goh-chan apa yang telah terjadi saat ini dan kenapa Demonic Monk tidak lagi menggunakan tubuh manusianya. Goh-chan pun mencoba untuk menjelaskan kepada Jeong tentang situasi yang sebenarnya. Goh-chan berkata sebenarnya sang pemimpin telah menyatakan untuk menyerah di dalam peperangan ini. Ketika sang pemimpin melakukan serangan pertamanya, ia pun langsung mengakui tentang identitas lawannya itu. Setelah memuntahkan banyak darah, sang pemimpin mengatakan kalau dia sudah menduga sejak dari awal bahwa orang yang menyerang tempat itu adalah seseorang yang sangatlah berbahaya. Di saat itulah sang pemimpin menyerahkan diri sembari mengatakan kalau dia akan mengembalikan benda itu kepada mereka. Namun sebelum sang pemimpin menyerahkannya, ia pun meminta kepada orang itu untuk berjanji kalau mereka harus pergi meninggalkan kediaman keluarga Mok. Saat mendengar perkataan sang pemimpin, orang itu langsung tertawa dan menarik pedang besarnya. Lalu ia mengatakan kalau peperangan itu sangatlah membosankan karena sang pemimpin keluarga Mok langsung menyerah begitu saja. Goh-chan mengatakan kalau dia saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sadar meskipun ia telah menggunakan tubuh Hashiren, namun tetap saja ia tidak akan mampu untuk membantu sang pemimpin. Lalu karena sang pemimpin telah memintanya untuk bersumpah, orang itu kembali berkata, "Aku, Son Yun, sang Raja Pedang, salah satu dari 5 raja pada aliansi Bumi Langit akan bersumpah untuk menepati janjiku ini." Sontak Goh-chan sangatlah terkejut setelah mendengar nama itu. Ia tahu bahwa aliansi Bumi Langit adalah sebuah aliansi yang sangatlah mengerikan. Mendengar penjelasan Goh-chan, Jeong pun bertanya apa yang dimaksud dengan aliansi Bumi Langit sampai-sampai mereka begitu ketakutan. Goh-chan pun mengatakan bahwa aliansi Bumi Langit adalah sebuah organisasi yang sangatlah berbahaya. Mereka adalah salah satu dari kekuatan besar yang berada pada dataran utama dan mereka telah membelah dunia seni bela diri menjadi 3 kekuatan. Mereka memiliki sebuah ideologi dan percaya bahwa yang kuatlah yang akan bisa bertahan. Dulunya mereka pernah memiliki sebuah tujuan untuk menguasai dunia murim sehingga mereka telah melakukan pembantaian massal pada semua dataran utama. Oleh karena itulah orang-orang akan merasa ketakutan meskipun mereka hanya mendengar namanya saja. Keluarga Pedang Mok bukanlah keluarga yang lemah dan mudah untuk dikalahkan. Namun aliansi Bumi Langit telah berada di level yang sangatlah berbeda. Lalu pria yang memegang pedang besar itu, dia adalah salah satu orang terkuat yang berada pada dataran murim. Dan dia adalah sang Raja Pedang, salah satu dari 5 pilar kekuatan aliansi Bumi Langit. Apabila sang pemimpin tidak menyerahkan kepada orang itu, sudah pasti kediaman keluarga Mok akan mengalami kehancuran yang bahkan lebih parah daripada saat ini. Karena sang Raja Pedang telah meminta lokasi harta itu, maka mau tidak mau sang pemimpin harus mengatakan di mana lokasi harta itu disembunyikan. Dan di saat ini para pasukannya telah mencari harta itu. Sambil berbisik, Goh-chan melanjutkan kata-katanya. "Wahai Tuan Muda, apakah kau tahu kalau harta yang mereka cari adalah sebuah benda yang berada di bawah ruang pengobatan?" Mendengar itu, Jeong pun langsung melemparkan pandangannya kepada sang Raja Pedang. Ia menyadari kalau yang dicari oleh mereka bukanlah paduan rahasia yang dimiliki oleh sang pemimpin. Sambil tertawa, Son Yun berkata, "Akhirnya aku telah mendapatkan kembali harta kami yang dulunya pernah kau curi dari aliansi kami. Dan itu adalah sebuah catatan rahasia yang sampulnya telah terbuat dari kulit manusia." Jeong hanya terdiam setelah mendengar bahwa yang dicari oleh sang Raja Pedang adalah catatan rahasia yang merupakan tempat disegelnya roh pendendam selama ini. Di saat itu, Jeong sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka cari karena catatan rahasia itu saat ini telah berada bersamanya. Bahkan ia juga telah memakan sampul catatan rahasia itu meskipun sampul itu telah terbuat dari kulit manusia. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.